Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Milka Mariana Taloen. Dan saya Asri Lapa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman penyakit menular seksual, penyakit saluran pernapasan, dan penyakit saluran pencernaan. Ada tiga pokok bahasan yang akan kami bahas di sini, yaitu yang pertama dari penyakit menular seksual yang kami pilih adalah penyakit sifilis, dan penyakit saluran pernapasan yang kami pilih adalah asma, dan yang ketiga penyakit saluran pencernaan yang kami pilih adalah diare. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kita masuk pada yang pertama yaitu penyakit sifilis. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang kami ambil, yaitu skema rantai penularan penyakit, yang kedua segitiga epidemiologi penyakit sifilis, yang ketiga faktor risiko atau determinan penyakit sifilis, yang keempat hubungan dinamis atau epidemiologi triangle dari penyakit sifilis ini, dan yang terakhir edukasi yang perlu dilakukan kepada masyarakat menyangkut penyakit sifilis. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit sifilis atau bisa juga disebut dengan raja singa itu merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit sifilis ini timbul akibat bakteri Treponema pallidum. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh penderitanya, yaitu melalui darah. Bakteri ini bisa masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, di penis, di anus, di bibir, ataupun pada mulut. Skema rantai penularan penyakit sifilis. Nah, bagaimana tahap penularan sifilis? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama melibatkan luka tanpa rasa, sakit pada area kelamin, dubur, ataupun mulut. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ini ditandai dengan ruam. Nah, teman-teman, lalu tidak ada gejala di tahap akhir. Kemudian, tahap akhir ini bisa mengakibatkan kerusakan otak, saraf, mata, ataupun jantung. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit sifilis ini atau raja singa ini adalah tahap sekunder. Nah, tahap ini adalah ruam yang tampak seperti masalah kulit biasa. Umumnya terlihat seperti coklat kemerahan, kecil, kemudian padat, datar, atau seakan terangkat pada kulit dengan tingkat kurang dari 2 cm. Dan yang berikut, cara mengobati sifilis ini tidak bisa dilakukan dengan cara mengobati sifilis, tidak bisa dilakukan dengan penanganan sederhana atau penanganan sendiri karena penyakit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu segitiga epidemiologi dari penyakit sifilis. Di sini ada 3, yaitu mengenai host, agent, dan environment. Kita masuk pertama pada host. Nah, sifilis ditularkan dari orang ke orang melalui kontak langsung dengan luka sifilis. Luka terjadi terutama pada alat kelamin eksternal, yaitu vagina, anus, atau di dubur. Nah, luka juga dapat terjadi pada bibir dan juga mulut. Transmisi organisme terjadi selama hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Wanita hamil dengan penyakit ini dapat menularkan ke bayi mereka sendiri. Kemudian yang berikut ada agent. Agent sifilis ini adalah infeksi yang dapat disembuhkan yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Treponema pallidum. Nah, infeksi ini menular seksual dan juga dapat ditularkan dari ibu ke janinnya selama kehamilan. Sebagai penyebab penyakit ulkus kelamin, sifilis telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penular HIV dan juga akvisi. Dan yang berikut adalah environmental. Nah, perubahan dalam sistem lingkungan dan pertanian global adalah salah satu faktor diabaikan utama munculnya ketekunan dan munculnya kembali penyakit menular. Ini juga berinteraksi dengan tren pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, dan juga polusi. Perubahan iklim dan variabilitas menambahkan faktor-faktor baru ini menjadi komplementer mengemudi pasukan seperti halnya dengan tren terkait dari overdan di bawah gizi. Dan yang ketiga adalah faktor risiko atau determinan dari penyakit sifilis ini. Yang pertama, sebagian orang mungkin mempunyai risiko yang lebih besar untuk tertular penyakit sifilis. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kebiasaan aktivitas seksual.
Berikut beberapa faktor risiko sifilis yang perlu diwaspadai, yaitu terlibat dalam hubungan seks tanpa kondom, berhubungan seks dengan banyak pasangan atau bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, pria yang berhubungan seks dengan sesama jenis terinfeksi virus HIV atau virus penyebab AIDS. Yang berikut ada hubungan dinamis epidemiologi triangle sifilis. Di sini ada gambar dari segitiga epidemiologi triangle sifilis ini. Nah, interaksi antara agen penyebab penyakit dan juga lingkungan ini, yang pertama, suatu keadaan terpengaruhnya agen penyakit secara langsung oleh lingkungan yang menguntungkan agen penyakit. Terjadi pada saat prapotogenesis penyakit ini. Yang berikut, viabilitas bakteri terhadap sinar matahari, stabilitas vitamin yang terkandung dalam sayuran di dalam ruang pendingin, dan penguapan bahan kimia beracun oleh proses pemanasan global. Hubungan dinamis epidemiologi triangle yang berikut itu interaksi antara pejamu atau manusia dengan lingkungan. Suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prepatogenesis suatu penyakit, misalnya udara dingin, hujan, dan kebiasaan membuat dan menyediakan makanan. Hubungan dinamis epidemiologi triangle yang berikut interaksi antara pejamu manusia dengan agen penyakit. Suatu keadaan agen penyakit yang menetap, berkembang biak, dan merangsang manusia untuk menimbulkan respon balik berupa tanda-tanda dan gejala penyakit. Misalnya demam, perubahan fisiologis jaringan tubuh dan pembentukan kekebalan, mekanisme pertahanan tubuh, dan lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sembuh sempurna, kecacatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Interaksi penyakit yang berikut yaitu interaksi agen penyakit yang berikut yaitu pejamu atau manusia dan lingkungan. Suatu keadaan saling mempengaruhi antara agen penyakit manusia di lingkungan secara bersama-sama, dan keadaan tersebut memperberat satu sama lain sehingga memudahkan agar penyakit baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya pencemaran air sumur atau air di selokan oleh kotoran manusia akan dapat menimbulkan penyakit muntaber. Nah, yang berikut ini edukasi yang harus dilakukan kepada masyarakat. Ada dua yang kami ambil, yaitu yang pertama, edukasi dilakukan secara langsung, yaitu dilakukan oleh fasilitas kesehatan, dalam hal ini dokter, dalam menangani pasien. Disampaikan dengan bahasa sehari-hari agar apa yang disampaikan oleh dokter mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien. Yang kedua, cara mengedukasi yang terkena sifilis sebagai upaya dalam pencegahan dan pengobatan pasien, disampaikan bagaimana cara penyakit ini menular dan memberi peringatan kepada pasien agar tidak berhubungan seksual terlebih dahulu, termasuk ke dalam upaya agar pasien tidak menularkannya kepada orang lain. Baik, saya akan melanjutkan penyakit yang kedua dari alat pernapasan, yaitu penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Nah, penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Yang berikut penyebab dan gejala asma. Yang pertama itu faktor penyebab. Penyebab yang pertama asap rokok, yang kedua debu, yang ketiga bulu hewan, yang keempat udara dingin, yang kelima infeksi virus, dan yang keenam paparan zat kimia. Gejala asma. Gejala asma ditandai dengan sulit bernafas, batuk, menggigil, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Yang berikut skema rantai penularan penyakit asma. Terdapat 3 penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia, yaitu yang pertama itu faktor fisik, yang kedua faktor penyakit asma, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik itu ada cacat bawaan
dan juga adanya kelainan alat pernapasan. Faktor penyakit dari asma yang kedua adalah influenza, yang berikutnya asma, dan yang berikut bronkitis, yang berikutnya kanker paru-paru. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu karena terdapat lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, maupun asap rokok. Yang berikutnya yaitu hubungan penyakit asma dengan segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi yaitu host, agent, dan environment. Yang pertama yaitu host. Host atau pejamu adalah semua faktor yang terdapat pada manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu perjalanan penyakit, termasuk penyakit asma. Nah, host erat hubungannya dengan manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga manusia dapat terjangkit penyakit asma. Yang kedua yaitu agent. Agent atau penyebab adalah suatu substansi tertentu yang keberadaannya atau ketidakberadaannya diikuti kontak efektif pada manusia dapat menimbulkan penyakit atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Yang ketiga yaitu environment. Environment atau yang biasa kita sebut dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Yang berikutnya yaitu faktor risiko asma dan perilaku pencegahan. Nah, faktor risiko asma yang sering menginduksi gejala asma adalah perubahan suhu terkait kondisi geografis, alergi, aktivitas fisik, asap rokok, ekspresi, emosi yang berlebihan, dan polusi udara. Penderita asma tidak melakukan tindakan pencegahan yang direkomendasikan terhadap paparan faktor risiko asma. Pemburukan tingkat kontrol penyakit asma terjadi akibat kemunculan gejala harian yang sering terjadi. Dan yang terakhir yaitu edukasi yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, asma terjadi karena adanya peradangan pada saluran napas yang menyebabkan gejala sesak napas pada penderita. Nah, edukasi tentang pencegahan asma dapat membantu masyarakat, khususnya penderita asma, untuk mengantisipasi terjadinya kekambuhan penyakit tersebut. Nah, selain itu, ada juga tindakan pencegahan memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang mengatasi gejala asma yang sering muncul. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada penyakit saluran pencernaan. Nah, penyakit saluran pencernaan yang kami ambil adalah penyakit diare. Teman-teman, penyakit diare adalah buang air besar atau biasa disebut dengan defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, ataupun biasa dengan setengah padat. Kandungan air tinja ini lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 ml setiap kali 24 jam. Nah, untuk diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari atau umumnya kurang dari 7 hari. Akibat diare akut ini adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare. Yang berikut, disentri, yaitu diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat dari disentri ini adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, kemungkinan terjadinya komplikasi pada mukosa. Dan yang berikut, diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Akibat dari diare persisten ini adalah gangguan metabolisme dan diare juga masalah lain. Penyebab dari penyakit diare ini adalah disebabkan oleh agen biologi maupun agen non-biologi. Untuk agen biologi seperti bakteri, virus, dan parasit, cacing, atau protozoa. Agen non-biologi ini misalnya keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri atau bahan kimia, imunodefisiensi, alergi, dan malabsorpsi. Nah, diare yang disebabkan oleh agen non-biologi ini merupakan diare yang bersifat tidak menular. Diare yang disebabkan oleh agen biologi ini dapat menular tetapi dicegah dan dapat memutus rantai penularannya.
Untuk skema rantai penularan diare, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ada dua penularan yang terjadi, yaitu penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Untuk penularan secara langsung, kita lihat pada gambar, penyakit diare ini dapat ditularkan oleh kuman dari orang satu ke orang yang lain, atau secara langsung melalui fasal atau oral dengan media penularan utama adalah makanan dan juga minuman yang terkontaminasi oleh agen penyebab diare ini. Untuk penularan secara tidak langsung, penyakit diare ini juga dapat ditularkan secara tidak langsung melalui air. Nah, air yang tercemar dengan kuman bila digunakan oleh orang dengan keperluan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke tubuh dan memakainya sehingga orang tersebut dapat terkena diare. Yang berikutnya, segitiga epidemiologi penyakit diare. Sampai saat ini, angka masih tinggi sekitar 3,3 juta kematian akibat diare terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan angka ini paling tinggi terjadi pada anak-anak di bawah 1 tahun dengan perkiraan 20 kematian per 1000 anak. 1000 per 1000 anak. Nah, pada anak usia 1-5 tahun, angka kematiannya menurun atau hanya sekitar 5 dari 1000 anak. Untuk di negara berkembang seperti di Indonesia, angka kejadian diare ini sangat bervariasi sesuai umur penderita. Tapi umumnya angka kejadiannya pada usia 2 tahun pertama dan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia anak. Namun puncak angka kejadian adalah pada anak usia 6 sampai dengan 7 bulan. Nah, di samping itu juga diare juga merupakan penyebab kematian yang paling penting di negara berkembang. Yang berikut adalah faktor risiko atau determinan dari penyakit diare. Yang pertama, sarana air bersih adalah semua sarana air bersih yang dipakai sebagai sumber air yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat yang perlu diperhatikan. Nah, pembuangan kotoran berupa jamban yang dipergunakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat. Pembuangan air limbah berasal dari industri, rumah tangga yang memenuhi persyaratan. Nah, pembuangan sampah yaitu pengelolaan sampah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kadang ternak diharapkan memenuhi syarat. Yang berikut, hubungan dinamis epidemiologi triangle penyakit diare. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa epidemiologi itu terdapat host, agent, dan environment. Ada 3 faktor, yaitu faktor fisik, sosial, dan biologi. Faktor fisik terdapat air, udara, tanah, iklim, geografis, perumahan, pangan, panas, dan radiasi. Sedangkan sosial yaitu status sosial, agama, adat istiadat, organisasi sosial, dan politik. Yang ketiga yaitu biologi. Biologi yang terdapat mikroorganisme, serangga, binatang, serta tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah edukasi penyakit diare kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan selalu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu dengan memberikan edukasi kepada orang tua balita tentang apa itu penyakit diare, etiologi penyakit, tanda dan gejala, serta penata laksana serta pencegahan diare yang terjadi pada balita. Nah, kegiatan edukasi kesehatan yang dilakukan di posyandu adalah salah satu upaya intervensi langsung yang dilakukan kepada pihak puskesmas dengan harapan setelah pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang penyakit diare pada anak usia balita dapat menekankan angka kejadian diare. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.